Kali ini Pikirindu hadir dengan acara Suara Sastra. Cara berbeda menyampaikan pendapat. Ya, kira-kira begitu cuy. Acara ini sengaja dibuat secara khusus di Pikirindu, karena di Pikirindu itu memang membuat konten khusus berkaitan dengan sastra, sehingga di channel YouTube-nya juga ada acara Suara Sastra, cara berbeda menyampaikan pendapat. Kira-kira begitu coy. Oke, di acara Suara Sastra kali ini masih sama seperti Suara Sastra sebelumnya, tentang kritik sosial. Ya, kali ini saya akan membahas secara khusus tentang puisi. Judulnya itu Jarum Patah. Jarum Patah itu sudah dimuat di pikirindu.com. Teman-teman bisa melihat di halaman rasa. Nanti di situ ada judul kumpulan puisi kritik sosial. Di situ termuat puisi Jarum Patah ini, karya dari saya sendiri. Karya sendiri, karya dari Richard Jundu. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang, atau saya membahas lebih jauh tentang puisi ini, Jarum Patah ini, alangkah baiknya para sahabat jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini supaya channel ini bisa berkembang dengan baik. Ingat baik-baik, nama channelnya Pikirindu. Oke, sebelum saya membahas Jarum Patah, puisi Jarum Patah ini, saya akan mungkin membacakan dulu puisinya, lalu setelah itu saya akan membahasnya. Judulnya Jarum Patah tadi. Bunyinya begini, teman-teman sekalian. Sembari bersujud syukur, kuteriakan kemenangan, sampai merinding, lalu meneteskan air mata. Sejenak lelah terbayar dengan kepuasan. Semuanya lalu menghilang begitu saja. Saat ini pikirku terpaku oleh janji manis dalam kenangan. Sesaat sanubariku terluka, waktu terbuang menunggu janji belaka. Sumpah, hati terluka, sakit rasanya. Janji berbunga harapan palsu. Satupun harapan itu tak ada. Sia-sia pengorbanan mendulang suara. Serasa berat melupakan, tapi harus dikenang. Sampai di sini hubungan kita retak. Suara lesuku biar tersimpan di hati. Suara lesuku biar menjadi sampah tak berguna. Sudahlah, cukup sampai di sini saja. Selamat tinggal, janji manis. Kira-kira ya seperti itulah bunyi puisi yang saya tulis dan sudah dimuat di pikirindu.com. Nah, kali ini saya membahas secara khusus tentang puisi ini karena memang puisi ini sebenarnya ingin mengkritisi tentang kehidupan politik, di mana ya dalam politik itu tentunya ada janji yang bisa terpenuhi, ada pula janji yang tidak bisa terpenuhi. Dan terkadang janji-janji yang tidak terpenuhi itu akan menjadi beban tersendiri di dalam diri seseorang, yang kemudian pada akhirnya membuat seseorang itu akan berubah pikirannya berkaitan dengan dukungan politiknya. Nah, Jarum Patah ini memang membahas, ingin mengkritisi tentang suasana politik, di mana dalam suasana politik di negara kita ataupun ya di daerah kita, dalam lingkup yang lebih kecil bahkan sampai di desa, terkadang ada yang puas dengan hasilnya, ada yang tidak puas dengan hasil dari politik yang ada. Sebenarnya di sini kalau kita mendalami isi puisi ini, itu sebenarnya menceritakan tentang seseorang yang setelah dia mendukung
mendukung kandidat politiknya. Dalam proses mendukung itu ada perjanjian mungkin di antara kandidat dukungannya dengan dia sendiri. Tetapi ketika kandidat yang didukungnya itu menang, kandidatnya itu sudah melupakan janji-janji di antara mereka, sehingga membuat orang yang mendukung kandidat itu menjadi terluka, menjadi sakit hati, dan membuat dia sudah tidak suka lagi dengan kandidat itu, dan berpengaruh pada proses politik berikutnya, di mana dia tidak lagi mau mendukung kandidat itu hanya karena keinginannya itu tidak terpenuhi. Nah, di sini sebenarnya saya ingin menggambarkan bahwa ada tipe orang yang seperti itu. Fakta bahwa ya ada orang yang mendukung seseorang dalam politik ya untuk tujuan tertentu, kepentingan pribadinya. Nah, sebenarnya ya dalam politik ya itu biasa-biasa saja, wajar saja kalau misalnya ada janji yang ditepati ya, dan ada juga janji yang tidak ditepati. Dalam hal ini sebenarnya kalau kita berpikir lebih jeli, ada kepentingan skala prioritas. Jadi tidak semua kepentingan itu dalam politik ya bisa terpenuhi. Ada skala prioritas. Tetapi terkadang ya banyak orang juga tidak melihat skala prioritas. Yang paling penting adalah janjinya itu dulu, kesepakatannya dulu harus terpenuhi. Padahal sebenarnya kesepakatan itu bukan skala prioritas saat itu. Ada hal yang lebih penting lagi di balik itu yang harus dipenuhi saat itu. Tetapi tidak semua masyarakat, tidak semua orang ya punya cara berpikir seperti itu. Ya, sehingga saya kemudian menyampaikan pikiran saya melalui puisi ini. Jadi saya menyampaikan kritik dengan cara yang berbeda melalui puisi, bahwa terkadang ya ada orang yang dendam, istilahnya dendam, dia simpan saja di dalam hatinya, lalu ketika ada momen tertentu lagi ya dia sudah tidak suka dengan orang itu dan dia tidak mendukungnya lagi. Sehingga harapan saya ya kita mendukung seseorang dalam politik ya bukan karena janji kepentingan pribadi, tetapi kita harus mendukung seseorang dalam dunia politik itu untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi untuk kepentingan banyak orang, masyarakat yang lebih luas lagi. Itu harapan saya melalui puisi yang saya tulis ini, Jarum Patah. Usahakan tidak boleh ada sebenarnya jarum patah itu. Kita melihat dari sisi yang baiknya. Perlu sebenarnya ada pertanyaan seperti ini juga, teman-teman. Kenapa sih dia kandidat yang kita dukung itu belum memenuhi janji kita? Paling tidak ya kita harus berani bertanya juga kepada kandidat yang kita dukung. Kenapa Anda belum memenuhi keinginan saya, kepentingan saya, belum memenuhi janji saya, janji kita dulu? Paling tidak ya kita harus berani bertanya kepada kandidat itu. Dan kalau dia mengatakan bahwa ya ada hal lain yang lebih penting untuk kepentingan banyak orang, ya kita harus legowo untuk menerima itu. Jadi jangan kita menuntut supaya janji kita itu harus terpenuhi. Kandidat kalau dia sudah terpilih itu bukan milik kita lagi, milik pribadi lagi, milik tim pendukung, tetapi dia milik banyak orang, milik masyarakat luas. Sehingga bagi kandidat
yang terpilih itu ya pasti dia akan lebih mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ya, itu mungkin sekilas cerita dari saya berkaitan dengan puisi ini. Lahirnya puisi ini dari kasus seperti itu. Oke, sampai di sini dulu acara Suara Sastra, cara berbeda menyampaikan pendapat. Sampai ketemu lagi di Suara Sastra berikutnya, di puisi-puisi yang saya tulis dan sudah saya publish di Richard di Pikir Indo. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Pikir Indo ini.